Panganjali. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Dharma Sastra sebagai sumber hukum agama Hindu. Akan tetapi sebelum lanjut ke materi, kami akan melakukan perkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya, perkenalkan nama saya Nimaya Cynthia Dewi Purnamawati dari kelas 4 absen 32. Perkenalkan, saya Nikade Anggranisari, nomor absen 22. Perkenalkan, nama saya Nikade Mesa Yulita Devi, nomor absen 23 dari kelas 4. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Indris Kasdani, nomor absen 25. Perkenalkan, nama saya Niputu Arlen Sabta Kusumarmandani, nomor absen 31 dari kelas 10-4. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Prita Dewi Wulandari, nomor absen 26 dari kelas 10-4. Baik, itu dia perkenalan dari kami. Kami akan memulai dengan pendahuluan terlebih dahulu. Dalam pustaka suci Weda, Dharma Sastra Madawa 2.6 dan Madawa Dharma Sastra 2.10 diuraikan dalam berikut ini. Vedo Clio Dharma Mulyam Sastika Sila Catapvidam Acara Rasavia Sadumam Atma Stuti Vedaca, yang memiliki arti seluruh pustaka suci Weda merupakan sumber pertama dari Dharma. Kemudian adat istiadat, lalu tingkah laku yang terpuji dari orang-orang yang bijak yang mendalami ajaran suci Weda, juga tata kehidupan orang suci dan akhirnya kepuasan pribadi. Dharma Sastra Madawa Dharma Sastra 2.6. Pada terjemahan di atas terdapat kata sila atau sila yang berarti tingkah laku yang baik atau terpuji, atau dengan kata lain perbuatan-perbuatan yang bijak, yaitu perbuatan-perbuatan yang dapat menyenangkan orang lain. Sumber hukum tersebut memuat tentang ajaran sumber hukum agama Hindu, yaitu Weda Semerti. Atman Stuti artinya Sruti, Semerti, Acara, Sila, dan Atman Stuti semuanya merupakan sumber hukum atau Dharma mulia. Dari semua sumber tersebut, maka sumber utama adalah Weda atau Vedo Clio. Jadi untuk mendapatkan kebenaran hukum, untuk mengetahui baik tidaknya tingkah laku seorang, dan untuk mengetahui apa yang harus dan apa yang tidak boleh dikerjakan adalah Veda itu sendiri atau Sruti. Sruti tu Vedo vi Jeyo Dharma Sastram tu Vai Semerti Te Sarva Setva Mimasyi Tap Hayam Dharmu Hirbau, yang memiliki arti yang termasuk dengan Sruti ialah Weda dan Semerti adalah Dharma Sastra. Kedua pustaka suci itu tidak boleh diragukan kebenaran ajarannya, karena keduanya adalah sumber Dharma atau Madwa Dharma Sastra 2.10. Sruti adalah wahyu, Weda Semerti adalah tradisi Dharma. Jadi, Sruti ialah Weda atau pustaka suci yang merupakan Weda. Semerti yaitu kitab-kitab sastra yang bersumber pada ingatan atau pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung. Pengetahuan ini dapat berupa keterangan, ketentuan-ketentuan, perintah yang memuat aturan-aturan, larangan, anjuran, dan lain-lain yang memuat asal-usul dari ketentuan Sruti Weda. Berdasarkan ketentuan ayat ini, baik Sruti maupun Semerti, kebenarannya isinya tidak boleh diragukan, artinya tidak boleh diuji kebenarannya, dan keduanya adalah sumber hukum yang pasti. Dari kedua uraian dan penjelasan tersebut, sudah dapat dipastikan bahwa baik Sruti maupun Semerti Dhamma Sastra, kebenarannya isinya tidak boleh diragukan, artinya tidak boleh diuji kebenarannya, dan keduanya adalah sebagai sumber hukum. Untuk zaman yang pertama yaitu zaman Kreta Yuga. Zaman Kreta Yuga atau disebut juga dengan zaman Satya Yuga. Zaman Kreta Yuga yang mengandung arti bahwa pada masa itu manusia hidup di dalam kesetiaan. Masa Kreta Yuga ditandai oleh cara kehidupan manusia secara khusus, yaitu tape atau pengendalian diri, yoga, dan samadhi. Pada masa Kreta Yuga, hukum yang berlaku adalah Dharma Sastra Yamanu. Adapun nilai-nilai yang dapat kita terapkan saat ini untuk membentuk sikap mental yang positif melalui pengendalian diri yang ketat dan selalu
setia terhadap ajaran Dharma atau nilai-nilai Dharma. Zaman Treta Yuga. Pada zaman ini hukum yang berlaku adalah Dharma sastranya Gautama. Masa Treta Yuga ditandai dengan corak kehidupan secara khusus yaitu jnana atau ilmu pengetahuan. Pada masa tersebut, kehidupan manusia fokus pada pengetahuan tentang sang diri. Nilai-nilai yang dapat diterapkan adalah menjadi orang yang terpelajar dengan cara terus giat belajar dan tekun belajar agar pengetahuan tentang sang diri dilandasi dengan ajaran Dharma dapat tercapai dengan baik. Zaman Dwapara. Hukum yang berlaku pada zaman Dwapara adalah Dharma sastranya Sangkalita. Masa Dwapara juga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus yaitu yatnya atau kurban. Pada masa tersebut, kehidupan manusia fokus pada korban, keagamaan atau yatnya. Nilai-nilai yatnya yang dapat diterapkan saat ini melalui ajaran Pancayatnya adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada Dewa Yatnya, yaitu kurban suci berupa persembahan dan bakti kepada dewasa melalui setiap kemahakuasaannya. Adapun contoh pelaksanaan Dewa Yatnya antara lain, yang pertama selalu melantunkan Trisanja. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Dan yang terakhir, rajin sembahyang setiap hari dan pada setiap hari suci. Yang kedua, ada Pitrayatnya. Pitrayatnya yaitu kurban suci berupa persembahan dan bakti kepada leluhur. Adapun contoh pelaksanaan Pitrayatnya antara lain, yang pertama, Sawa Wedana, yaitu upacara pembakaran atau penguburan badan kasar. Dan Atma Wedana, yaitu upacara pembakaran atau penguburan tahap kedua, yaitu pembakaran badan halus atau sukma sarira. Dan yang ketiga, ada Resiyatnya. Resiyatnya adalah korban suci yang tulus dan dipersembahkan kepada resi, orang suci atau pandita dan pinandita, dan juga guru. Adapun contoh pelaksanaan Resiyatnya antara lain, yang pertama, upacara Eka Jati atau Mewinten, yaitu upacara pengukuhan seseorang menjadi pinandita atau pemangku. Dan upacara Dwi Jati atau Mediksa, yaitu upacara pengukuhan seseorang menjadi pendeta atau sulingge. Yang keempat ada Manusayatnya. Manusayatnya adalah segala bentuk ritual dan pelaksanaan upacara yang bertujuan untuk keselamatan manusia dan menjaga keharmonisan sesama manusia. Contoh Manusayatnya yaitu upacara dari dalam kandungan sampai dengan pawiwahan atau pernikahan. Dan yang terakhir adalah Butayatnya. Butayatnya adalah upacara suci yang dipersembahkan kepada buta kala dan kekuatan alam. Contohnya adalah semua ritual tentang pembersihan alam dan merawat alam. Yang keempat ada zaman Kali Yuga. Kita pada zaman Dharma Sastra. Untuk zaman Kali Yuga ditulis oleh Parisara. Zaman Kali Yuga ditandai oleh corak kehidupan secara khusus yaitu dana, misalnya harta, benda, dan material. Seperti melaksanakan amal sedekah pada masa Kali Yuga adalah salah satu cara manusia untuk mencapai pembebasan. Kutubine dari Draya, Srautriyaya, Wisesata, Yadanam, Diyate, Tasmai, Tadayurwardi, Karakam. Terjemahannya, sedekah yang diberikan kepada sebuah keluarga yang miskin teristimewa kepada seorang Brahma yang mahir dalam Weda, cenderung menambah umur panjang bagi si pemberi sedekah. Parasara, Dharma Sastra 1245. Berdasarkan sloka di atas, makna etika moralitas dapat diketahui setelah memperoleh harta benda. Nilai atau etika moral yang dapat diambil dari sloka yang dibacakan tadi, seseorang harus menggunakan penghasilan atau kekayaan material yang dimiliki. Pertama, untuk pelaksanaan aktivitas dharma atau kebijakan seperti memberikan sedekah untuk orang yang pantas ditolong. Itu dia materi mengenai Dharma Sastra yang dijadikan sebagai sumber hukum agama Hindu dan juga bagaimana Dharma Sastra berjalan pada setiap zamannya. Selanjutnya saya akan memberitahukan bagaimana kesimpulan dari materi yang telah kami jelaskan. Dharma Sastra adalah sastra yang menguraikan tentang hukum atau dharma dalam kehidupan manusia. Dharma Sastra sebagai sumber hukum Hindu memiliki tujuan
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dan memberikan keadilan secara umum. Hukum bertujuan untuk memberikan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Dengan demikian juga hukum berfungsi untuk ketertiban masyarakat. Zaman Dharmasastra dibagi menjadi 4, yaitu Dharmasastranya Manu untuk zaman Kartayuga, kedua Dharmasastranya Gautama untuk zaman Tirtayuga, ketiga Dharmasastranya Sangkalika untuk zaman Dwapara, yang keempat Dharmasastra Prasarana untuk zaman Kaliyuga. Itu dia kesimpulan dari materi Dharmasastra dijadikan sebagai sumber hukum agama Hindu dan juga bagaimana perjalanan Dharmasastra dalam setiap zamannya. Demikian presentasi mengenai Dharmasastra dijadikan sebagai sumber hukum agama Hindu. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.